Mari dimulai. Ada yang perlu ditanyakan dalam brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur di halaman 2 masuk ke halaman 3. An Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ightasala summa atal jumu'ata fa shallama qutira lahu summa ansata summa yafrugha min khutbatihi summa yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra wa fadlu salasati ayyamin. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa mandi di hari Jumat kemudian datang ke sholat Jumat lalu sholat seberapa ia mampu, kemudian diam mendengarkan khutbah sehingga khatib selesai berkhutbah, lalu sholat bersama imam, niscaya diampuni dosanya antara 2 Jumat dan 3 hari sesudahnya. Yang ditanyakan pada kalimat yang akhir ini, niscaya diampuni dosanya antara 2 Jumat dan 3 hari sesudahnya. Ini mohon penjelasan, Ustaz. Rasa sudah jelas ya, ngono kuwi artinya. Ya, antara 2 Jumat dan 3 hari sesudahnya, itu sesudah Jumat itu 2 hari Jumat ditambah 3 hari lagi, udah dosanya diampuni. Hadis itu sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Sholat sunnah intidhar sesudah masuk masjid sampai imam naik mimbar, sebaiknya sholat sunnah maksimal berapa rakaat? Apakah itu dari hadis atau hanya sebaiknya, Ustaz? Gimana? Coba balik Nabi takon. Sholat sunnah intidhar sesudah masuk masjid sampai imam naik mimbar, sebaiknya sholat sunnah maksimal berapa rakaat? Apakah itu dari hadis atau hanya sebaiknya? Nah, hadis yang kamu baca tadi, sebaiknya gimana tuh? Coba kamu baca hadisnya tadi. Ayo. Saya baca dari D. Sholat sunnah intidhar. Sholat sunnah intidhar ialah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum imam naik ke mimbar atau sebelum azan pada hari Jumat. Waktunya sejak masuk masjid di hari Jumat hingga imam naik ke mimbar atau azan diserukan. Cara pelaksanaan dan bilangan rakaatnya: 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dengan sir, yakni suara yang lembut, dan tidak terbatas bilangan rakaatnya. Boleh dikerjakan menurut kemampuan dan kehendak masing-masing. Ya, tidak terbatas. Jumlah rakaatnya tidak terbatas. Itu masuk masjid, sholat 2 rakaat tadi, sholat tahiyatul masjid, nah, sambil menunggu datangnya khatib akan mulai berkhutbah, gunakan sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai imam masuk naik ke atas mimbar, dimulai anda itu. Kalau kamu datangnya awal, rakaatnya banyak. Ya, kalau kamu datangnya sudah mendekati imamnya masuk, ya dapat rakaatnya sedikit. Maka tidak ditentukan berapa rakaat untuk dilakukan salat intidhar itu. Terus An Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ightasala summa atal jumu'ata fa shallama qudira lahu summa ansata hatta yafrugha min khutbatihi summa yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra wa fadlu salasati ayyam. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa mandi di hari Jumat kemudian datang ke sholat Jumat lalu sholat seberapa ia mampu, kemudian diam mendengarkan khutbah sehingga khatib selesai berkhutbah, lalu sholat bersama imam, niscaya diampuni dosanya antara 2 Jumat dan 3 hari sesudahnya. Ya, sudah jelas kan? Terus pertanyaanmu tadi bagaimana? Coba baca.
Pertanyaannya tadi. Sholat sunnah intizar sesudah masuk masjid sampai imam naik mimbar, sebaiknya sholat sunnah maksimal berapa rakaat? Nah, tidak ditentukan. Jawabnya kan rakaatnya tidak ditentukan, hanya ditentukan batas waktunya. Batas waktunya sampai imam naik ke mimbar. Terus mulai adzan, imamnya salam, terus adzan, nah itu udah mandek, tidak boleh sholat intizar. Maka jumlah rakaatnya tidak dibatasi, tidak ditentukan. Yang ditentukan waktunya sampai imam naik ke mimbar. Terus pertanyaan berikutnya, tadi ya terus apakah itu dari hadis atau hanya sebaiknya? Hadis yang baru saja dibaca tadi ya, hadis yang baru saja dibaca tadi kok sebaiknya? Ya memang kalau itu hadis tentang itu sebaiknya dikerjakan. Tidak dikerjakan tidak apa-apa. Sholat selain sholat wajib itu sunnah semua. Ya. Dah, apalagi? Begitu pula pada sholat ba'diyah Jumat, apabila di masjid sudah sholat 2 rakaat, apakah nanti di rumah sholat lagi 2 rakaat, Ustaz? Nah, aja gawe dhewe. Kalau kamu mau sholat ba'diyah Jum'ah, kalau dilaksanakan di masjid berapa? 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi kalau kamu tidak akan lakukan di masjid, mau dilakukan di rumah, cukup 2 rakaat. Aja diutak-atik, wis jelas tuntunane Rasulullah, wis jelas. Ya, habis sholat Jumat langsung pulang, misalnya berzikir-zikir pulang, nanti sholat tahiyatul sholat ba'diyah Jumatnya di rumah 2 rakaat. Tapi kalau mau dilakukan di masjid sesudah sholat Jumat tadi 4 rakaat. Pelaksanaannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sudah apa yang dituntunnya Nabi sudah jelas, ora usah diutak-atik. Aja kok piye ya nek dihitung 4 rakaat, tapi saya lakukan di masjid 2 rakaat, dilakukan di rumah 2 rakaat. Dilakukan di rumah 2 rakaat itu memang sudah ada tuntunannya. Kalau kamu mau lakukan sholat sunnah ba'diyah Jumat di rumah 2 rakaat. Kalau kamu lakukan di masjid jangan 2 rakaat. Berapa? 4 rakaat. Kalau dilakukan 2 boleh apa tidak? Nah, ini jenenge ora nurut Nabi. Ya dah? Mudah ada aturannya kok. Nah, buat kalau 2 boleh ndak, sisa ora salat wentuk kok. Ya, tapi kalau mau salat mengikuti sunnah Nabi, kalau dilakukan di masjid 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau kamu ingin lakukan di rumah cukup 2 rakaat. Kalau tidak ingin melakukan ya tidak apa-apa gitu. Tapi kalau ingin melakukan harus mengikuti contoh. Apalagi sebelum tokoh Muhammadiyah di kampung saya meninggal, azan di hari Jumat hanya 1 kali. Tetapi setelah beliau wafat azan 2 kali. Pertanyaan, kapan saya harus berhenti untuk sholat intizar, azan pertama atau azan yang kedua, Ustaz? Tadi kan ada kaitannya toh. Lah azan pertama ini khatibnya wis munggah mimbar urung. Ya. Mau kan baca yang cermat. Sampai khatib naik mimbar. Khatib naik mimbar baru azan kan gitu kan. Nah, jadi batasnya itu sampai khatib naik mimbar. Kalau adzan pertama tadi mungkin khatibnya malah urung teko malah. Apalagi? Apa ada tuntunannya sehabis sholat baca surat Al-Ikhlas sebanyak 2-3 kali? Tolong dijelaskan karena saya baru belajar sholat. Karena di tempat saya sehabis sholat di masjid selalu begitu. Terus saya harus bagaimana, Ustaz? Harus, kalau kamu ingin melakukan harus tanya kepada yang melakukan gitu. Aja mbok kok kene-kene. Ya kan, kok mesti kok maca gitu, apa ada tuntunannya? Lah gitu loh. Ditanyakan pada di tempatmu sana. Ya, habis sholat kok mesti begitu.
Apa ada tuntunannya? Itu tak? Nah, kalau ada tuntunannya, dituntunkan, boleh kamu ikuti. Kalau tidak ditunjukkan tuntunannya, wala takfu ma laisa laka bihi ilmu. Udah lebih lama tuh kamu belum tahu, tidak usah mengamalkan, jangan taklid saja. Maka ada ibadah itu tidak boleh taklid. Umumnya nggonku ngono terus melu umume ya. Maka tanya dulu dalilnya ada apa tidak. Kalau ada boleh lah. Kalau tidak ada dalilnya cuma dijawab lah al-ikhlas elek apa toh? Al-ikhlas apik. Sing kondo elek ya sapa toh? Al-ikhlas kowe. Apalagi masih berkaitan dengan sholat sunnah intidor. Biasanya dalam mendengarkan khutbah saya tertidur. Apakah juga mendapatkan ampunan dosa-dosa saya seperti yang diterangkan pada hadis tersebut? Nah, kamu tidur itu kok isinya khutbah apa enggak tahu kamu. Ya, hati-hati kendalikan. Kamu sholat intidor, setelah sholat intidor, imamnya naik mimbar khutbah, kamu mendengarkan khutbah. Terus nanti sholat jamaah bersama imamnya. Mendengarkan bukan tidur. Nah, kalau kamu tidur apa ya dapat seperti yang telah hadis tadi. Lah syaratmu kurang itu. Syaratnya mendengarkan khutbah lah kamu tidur. Nanti komatnya nanti tidak digugah ora tangi. Ya, apalagi. Jadi kalau memang ingin mendapatkan seperti yang ada hadis itu, syarat-syarat seperti yang diterangkan dalam hadis itu dipenuhi. Ya, dipenuhi syarat-syaratnya, termasuk mendengarkan khutbah, bukan es kue khutbah aku tak turu, bukan gitu.